Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester 2 dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Imhar SEMM. Supaya tidak membuang waktu, kita langsung aja memasuki materi yang ingin dibahas, yaitu ada distribusi pendapatan dan juga kemiskinan. Pendahuluan. Pada tahun 1980, titik perhatian ekonomi di dunia ditunjukkan pada upaya untuk peningkatan pendapatan real. Hal ini dikarenakan para ekonom beranggapan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional real tersebut bisa digunakan sebagai ukuran kinerja atau performance. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir di semua negara yang sedang membangun upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti permasalahan yang berkaitan dengan distribusi, maupun permasalahan yang berkaitan dengan terjadinya kemiskinan negara tersebut. Jadi perekonomian ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi masuk aja langsung ke materinya. Materi yang kita bahas ini adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, distribusi pendapatan, dan juga strategi atau kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan juga kemajuan teknologi. Akumulasi modal yaitu termasuk semua investasi baru yang berwujud seperti tanah atau lahan, peralatan fisikal, dan juga sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja atau labor force yang secara umum dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yaitu adalah faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada netral, hemat tenaga kerja, dan juga hemat modal. Selanjutnya ada karakteristik pertumbuhan ekonomi modern, yaitu ada kenaikan output, kemajuan teknologi, dan juga penyesuaian kelembagaan, sikap, dan juga ideologi. Yang dimaksud dengan kenaikan output yaitu adalah secara nasional terus-menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan juga kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang. Ekonomi merupakan tanda kematangan. Selanjutnya ada kemajuan teknologi, yaitu merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Maka untuk merealisasikannya, potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru. Selanjutnya itu adalah perlu menyesuaikan kelembagaan sikap ideologi. Yang dimaksud di dalam ini adalah disertai ada juga inovasi sosial, sebab bila tidak ini tidak akan mampu adanya aliran listrik, artinya terwujudnya potensi harus ada yang diinput. Selanjutnya itu adalah penyebab ketidakmerataan pendapatan di NSB atau negara sedang berkembang. Faktor pertamanya yaitu adalah perubahan penduduk dan juga pertambahan yang tinggi sehingga menurunnya pendapatan per kapitanya. Dan kedua ada inflasi, di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Selanjutnya ada ketidakmerataan pembangunan, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibanding dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran juga bertambah. Rendahnya mobilitas, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga hasil industri adalah usaha yang golongan kapitalis. Memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sehingga akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor.
hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah kurva Lorenz. Kurva Lorenz yaitu adalah analisis pendapatan perorangan dapat digunakan dengan cara lain yaitu menggunakan kurva yang disebut dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz berbentuk bujur sangkar di mana jumlah pendapatan digambarkan pada sumbu horizontal tidak dalam angka mutlak tetapi dalam persentase relatif. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan pangsa atau share pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Kemudian garis diagonal digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan dan juga bujur sangkar tersebut. Lanjut saja, kurva Lorenz ini adalah menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Misal dalam waktu 1 tahun, semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang dialami oleh penduduk dalam suatu negara. Apabila kurva Lorenz makin mendekati garis diagonal, maka semakin rendah ketidakmerataan. Selanjutnya ada koefisien Gini. Koefisien Gini diambil dari nama ahli statistik Italia, di mana untuk menghitung dengan kuantitas yang digunakan dengan anggapan penggunaan faktor produksi secara efisien, biaya minimum, akan didapatkan jumlah pembayaran dari masing-masing faktor produksi. Misal, penawaran dan permintaan akan tenaga kerja digunakan untuk menghitung tingkat upah. Tingkat upah ini kemudian dikalikan dengan tingkat penggunaan faktor produksi tersebut atau disebut dengan tenaga kerja. Akan diperoleh nilai upah total. Kurva di bawah ini memberikan gambar dari teori distribusi pendapatan fungsi tradisional dengan hanya 2 faktor produksi, yaitu modal yang digunakan dan juga tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada kemiskinan. Penyebab kemiskinan yaitu adalah ketidaksamaan sumber daya, kualitas sumber daya manusia, dan juga perbedaan akses modal. Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat ekonomi masih lemah, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan memecahkan masalah, sehingga kebijakan tersebut belum berhasil dipecahkan. Selanjutnya itu mengidentifikasi ada 3 penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Yang pertama adalah secara mikro. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya manusia hingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia dan juga kemiskinan diakibatkan perbedaan akses dalam modal. Ketika penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan, adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan juga kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Bisa dilihat lagi, ukuran kemiskinan ini mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukur. Namun demikian, secara umum ada 2 macam kemiskinan, yaitu absolut dan juga kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Untuk kemiskinan relatif adalah orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih jauh lebih rendah dibanding dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka disebut dengan masih bisa dianggap dengan miskin. Selanjutnya itu adalah indikator kemiskinan, yaitu adalah indikator kemiskinan ada berbagai macam, yaitu ada tingkat konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, dan juga kebutuhan fisik, dan juga tingkat kesejahteraan. Selanjutnya ada strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya itu adalah pembangunan. Yang pertama ada pembangunan pertanian. Sampai saat ini sektor pertanian masih berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan juga pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek membangun pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu ada
teknologi pertanian, pembangunan irigasi, dan juga pembangunan pertanian di luar Jawa dengan pola transmigrasi. Pembangunan yang selanjutnya itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial, merupakan strategi pemerintah yang cukup penting untuk mengurangi kemiskinan dan juga memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan mengenai materi yang saya bawakan dengan tema distribusi pendapatan dan juga kemiskinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.